Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Akbar Ramadana dari Prodi Ilmu Komputer kelas A semester 3 Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Manusia. Jadi, apa itu manusia? Manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu, yang berarti berakal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan perasaan, sehingga dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Manusia itu seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal jasmani dan rohani. Manusia dalam kehidupan mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai pranata sosial atau aturan sosial. Peradaban. Jadi apa itu peradaban? Peradaban itu berasal dari kata adab, yang berarti sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, dan semua hal yang menyentuh pada tempat yang tinggi dan mudah. Peradaban didefinisikan atau diartikan sebagai keseluruhan kompleksitas seluruh pikiran kelompok manusia yang mengatasi di negara, ras, agama yang membedakan dengan yang lainnya. Peradaban merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, pergaulan dan organisasi. Teknologi. Jadi, karena video saya itu membahas tentang manusia dan peradaban dengan persoalan teknologi, maka kita juga harus membahas apa sih teknologi tersebut. Jadi, teknologi itu tidak hanya merujuk pada perkembangan alat dan mesin saja, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial dan budaya yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi. Secara holistik, teknologi adalah sebagai suatu sistem yang mencakup pengetahuan, keterampilan, alat, dan praktik-praktik yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan manipulasi lingkungannya. Jadi itu adalah penjelasan dari teknologi. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Teknologi dan peradaban merupakan entitas yang saling terkait erat, sebab teknologi mencerminkan kemampuan manusia dalam mencipta, merasakan, dan mencita. Konsep ini mendasari perkembangan pengetahuan yang bersumber dari berbagai budaya. Dari interaksi inovasi teknologi dengan kebutuhan dan aspirasi budaya, terjadi kemajuan yang membentuk dasar bagi peradaban. Seiring waktu, teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga penentu bagaimana manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pada kajian teknologi, kita dapat menyelidiki bagaimana perkembangan teknologi mempercepat perubahan sosial dan menciptakan bentuk-bentuk peradaban yang baru. Peradaban sebagai hasil dari evolusi teknologi mencerminkan perkembangan dalam cara manusia mengelola dan memanfaatkan pengetahuan teknologi. Evolusi teknologi terjadi seiring perkembangan pemikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup, dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Kemajuan teknologi membawa dampak signifikan pada tingkat peradaban, menggerakkan masyarakat menuju tingkatan yang lebih maju. Keseimbangan antara pendidikan dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan menjadi kunci utama dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat memahami dunia, tetapi juga membentuk dasar dari struktur dan pola hubungan dalam suatu peradaban yang semakin terkoneksi. Gelombang perubahan peradaban umat manusia menurut Alvin Toffler yang pertama yaitu, gelombang 1,
Peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang kedua, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang ketiga, peradaban teknologi informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai dengan sekarang. Gelombang ketiga, terjadi dengan kemajuan teknologi dalam bidang yaitu komunikasi dan data processing penerbangan, luar angkasa, energi alternatif dan energi yang dapat diperbaharui serta terjadinya urbanisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Peradaban dan masa depan manusia. Pertama, yaitu kemajuan iptek bagi peradaban manusia secara teknologi, dapat diartikan pengetahuan tentang cara pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah dengan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Kedua, dampak globalisasi bagi peradaban manusia. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Lebih jelasnya, aristomasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Berikut adalah data konkret atau nyata tentang persoalan teknologi selama 3 tahun terakhir. 1. Penggunaan sosial media. Menurut situs web UICI, dataindonesia.id dan kompasiana.com, pada tahun 2023, tercatat jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 78% dari jumlah total pengguna internet di Indonesia yang mencapai 212,9 juta dan rata-rata waktu yang dihabiskan adalah 2 jam 31 menit. Sisi positif. Keterhubungan global, jumlah pengguna media sosial yang besar mencerminkan tingginya keterhubungan global masyarakat Indonesia. Ini memberikan peluang untuk berbagi informasi, mengikuti perkembangan global, dan terlibat dalam dialog internasional. Peningkatan kesadaran, media sosial dapat menjadi platform efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran terkait isu-isu sosial, budaya, dan lingkungan. Pembentukan komunitas. Penggunaan media sosial memungkinkan pembentukan komunitas berdasarkan minat, aspirasi, atau tujuan bersama yang dapat memperkaya pengalaman sosial dan budaya. Sisi negatif. Ketergantungan dan waktu yang dihabiskan. Rata-rata waktu penggunaan media sosial sebanyak 2 jam 31 menit per hari dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk kegiatan offline yang lebih produktif atau interaksi langsung. Potensi persebaran informasi palsu, jumlah pengguna yang besar juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat. Dampak pada kesehatan mental, penggunaan media sosial yang intens dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, terutama jika terjadi perbandingan sosial dan tekanan dari norma-norma yang tidak realistis. Saran yang digunakan untuk mengatasi sisi negatif. 1. Manajemen waktu yang bijak. 2. Pengelolaan konten dan interaksi. 3. Peningkatan literasi digital. 4. Mementingkan batas dan privasi keamanan. 5. Banyak istirahat. 6. Bergabung serta terlibat dengan komunitas yang positif. 2. Pembelajaran daring. Menurut situs web jelajahilmu.com dalam beberapa tahun terakhir, pembelajaran daring di Indonesia telah muncul sebagai cara yang nyaman dan efektif bagi siswa untuk mengakses pendidikan. Pandemi telah mengakibatkan jutaan anak Indonesia terpaksa melakukan perubahan dalam situasi pendidikan mereka, yakni dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Menurut laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah siswa yang mengakses pembelajaran daring di Indonesia meningkat dari 23 juta menjadi 63 juta selama pandemi. Pergeseran menuju pembelajaran daring ini telah membuat pendidikan berkualitas dapat diakses oleh siswa dari seluruh wilayah Indonesia,
tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang ekonomi mereka. Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan tingkat pertumbuhan e-learning tertinggi di Asia, diperkirakan akan mencapai 19,2 juta pengguna pada tahun 2026. Hal ini menyoroti pentingnya pembelajaran daring dalam memastikan bahwa siswa dapat melanjutkan pendidikan mereka, bahkan di masa-masa sulit. Terlebih lagi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang memiliki beberapa program Merdeka Belajar yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Anindito Aditomo, Kepala Badan Standarisasi, Kurikulum, dan Penilaian Kementerian Pendidikan, BESKAP, menyatakan bahwa kurikulum dirancang sebagai kerangka fleksibel yang membebaskan instruktur, pendidik, dan siswa. Sisi positif: belajar dengan kecepatan sendiri, fleksibilitas, hemat uang, pengalaman belajar yang dipersonalisasi, dan mengurangi tekanan akademik. Sisi negatif: kualitas pembelajaran daring. Meskipun platform pembelajaran daring Indonesia menyediakan banyak pilihan bimbingan dan materi pelajaran, kualitas pendidikannya mungkin berbeda secara signifikan. Hasil pembelajaran bagi siswa dapat dipengaruhi oleh bimbingan yang direncanakan dengan buruk atau kurangnya metode pengajaran yang efisien. Untuk memberikan siswa pengalaman belajar terbaik, pendidik harus terus menilai dan meningkatkan strategi pembelajaran daring. Kesenjangan digital. Satu studi menunjukkan bahwa jumlah siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran daring dan pertumbuhan pelajar baru mencapai lebih dari 50% secara nasional pada tahun 2021. Kesenjangan digital harus diatasi pada tingkat kemajuan ini karena membatasi banyak siswa mengakses pendidikan daring karena kurangnya infrastruktur dan teknologi yang penting. Pembatasan ini menghadirkan masalah serius, terutama di daerah pedesaan dan jauh di mana siswa mungkin tidak memiliki akses ke laptop, smartphone, atau konektivitas internet yang dapat berdampak pada prestasi akademik mereka. Saran yang digunakan untuk mengatasi sisi negatif: 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Menyediakan infrastruktur dan akses teknologi. 3. Dan bantuan keuangan atau subsidi. Demikianlah tadi video pembahasan mengenai manusia dan peradaban persoalan teknologi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.